kemudian nanti mekar itu stamennya memanjang. Pernah ngamati ini ya, bunga sepatu ya, dalam berapa menit dia mekar, stamennya akan memanjang. Itu sebenarnya yang tengah itu ada meristem interkalarnya. Kemudian jika bagian bunga memperlihatkan kohesi atau adnasi, maka penyatuan berkas pembuluh yang bersangkutan terjadi secara kongenital. Ini istilah anatomi ini. Dan hasilnya akan berkembang ke struktur lewat pertumbuhan interkalar pada daerah tersebut ya, seperti tadi ya. Kemudian bunga merupakan objek penelitian yang menarik ya. Jadi morfologinya, strukturnya, organografinya, dan ontogeninya, misalnya perkembangannya. Kemudian bunga merupakan alat reproduksi seksual. Di sini dibagi dalam 2 bagian, yaitu kelopak dan mahkota, itu yang steril. Kemudian yang fertil itu adalah benang sari dan putiknya atau daun buahnya. Benang sari ini terdiri dari 2 bagian, jadi filamen dan antiranya atau kepala sarinya ya, yang dihubungkan oleh jaringan konektif. Ya, setiap lobinya itu terdiri dari 2 kantong polen atau namanya mikrosporangia ya, wadah di dalamnya itu. Kemudian nanti di dalamnya itu berlangsung proses namanya mikrosporogenesis dan mikrogametogenesis ya. Jadi akan terjadi gamit-gamit jantan atau di dalam polennya itu ya, gamitnya. Contohnya ini ada sepatu glutis plicata, ini jumlahnya 8 ya. Jadi lubangnya itu 8. Ini berbeda dengan angiosperm yang umum itu 4 ya, lobinya 4. Kemudian kalau tropis gigantea ini ternyata cuma 2. Pada beberapa stamen spesies tertentu hanya mempunyai 2 ya. Bahkan ada yang 1 ruang. Ini contohnya mawar Cina ya. Dalam setiap kantong polen terdapat serbuk atau massa sel granuler yang disebut butir polen tadi, ya, mikrospora, yang diproduksi dalam jumlah banyak. Kemudian bunga merupakan unit fungsional yang untuk terjadinya proses reproduksi secara seksual yang juga memperlihatkan keseimbangan untuk pemenuhan kebutuhan yang saling berlawanan. Ini ditunjukkan misalnya dengan mengeluarkan banyak polen sebagai atraktan ya untuk polinator supaya datang maksudnya. Di lain pihak, polen itu diperlukan di dalam reproduksi serta untuk polinasi ya. Jadi diproduksi banyak tapi ada 2 tujuan tadi ya. Kemudian polinasi diperlukan untuk menjamin dihasilkannya keturunan dan keberlangsungan spesies, tetapi di lain pihak diperlukan untuk peningkatan keragaman genetik melalui polinasi silang. Nah, ini yang polinasi silang ini yang banyak dilakukan untuk hibridisasi ya. Jadi nanti hasilnya tumbuhan itu menjadi untuk pemulihan tanaman kalau tidak. Masing-masing bunga dapat dianggap sebagai struktur spesifik bagi spesies tumbuhan untuk membantu dan mengelola reproduksi seksual. Kemudian konstruksi atau susunan bunga menunjukkan gejala karakter adaptif yang dibutuhkan untuk pemindahan polen. Nah, ini menurut buku ini embriologi tumbuhan yang dikarang oleh Ibu Iriawati yang kemarin saya sebutkan dari yang penerbitnya dari Universitas Terbuka ini bukunya ini. Kemudian ini gambarannya saja seperti ini. Jadi proses yang di dalamnya nanti akan terjadi mikrosporogenesis dan megagametogenesis. Mikrogametogenesis, maaf. Nah, bentuk morfologinya seperti ini ya. Jadi ada yang bentuk lembaran, kemudian mungkin ini yang lembaran paling kiri ini
ada pada ini bunga kana. Dia kan namanya staminodia ya. Jadi stamen tapi tidak berkembang penuh, setengah berkembang ya. Makanya itu rumus bunganya jadi 4,5 plus setengah ya. Ini yang namanya setengah ini, setengah A. Kemudian sampai ke kanan ini bentuknya seperti ini. Ya. Mungkin yang sebelah makin kanan ini yang makin maju ya. Bunga yang angiosperm yang lebih maju. Ini contoh gambarnya. Ini paling kiri ini rumput-rumputan yang sebelahnya ini kelihatannya teratai. Lalu yang sebelahnya ini juga sejenis rumput-rumputan kalau misalnya. Yang sebelah kanan kalau tidak salah Asteraceae ya. Asteraceae. Bunga jenis-jenis Asteraceae. Kemudian yang berikutnya tentang putih ya. Stigma dan xilus mempunyai struktur yang khusus dan ciri fisiologi yang memungkinkan polen mampu berkecambah sehingga buluh polen dapat menembus ovulnya. Protoderm stigma berdiferensiasi menjadi epidermis berkelenjar, kaya plasma, kemudian berupa papila dan dilindungi oleh kutikula. Mensekresikan cairan yang mengandung minyak gula dan asam amino ini ya. Kemudian contoh stigma Aptelnia cordifolia ini mengandung protein, polisaharida, monosaharida, dan oligosaharida. Nah, eksudatnya ini yang berperan dalam interaksi antara polen dan stigma. Ya, stigma ya, tak salah tulis. Contoh pada Phaseolus hibiscus lilium dan papaver, juga lupinus, sel epidermisnya dari stigma ini berkembang menjadi trikoma padat dan pendek atau panjang yang bercabang. Ya, jadi ujungnya itu, maksudnya stigmanya itu berkembang seperti ini, banyak trikomanya. Xilus angiosperma ada yang padat, ada yang berongga dengan jaringan transmisi di dalamnya. Jadi namanya di jaringan di dalamnya transmisi. Contoh pada kapas, sel-selnya sedikit bervakula kayak amilum, ribosom, retikulum endoplasma, dan badan Golgi. Pengendapan garam kalsium sering terjadi, dinding sel lateral tebal, dinding melintangnya tipis, kemudian dindingnya ini terdiri dari selulose, hemiselulose, pektin, dan non-selulosa. Lapisan terluar mengandung protein dengan massa vesikula yang kecil-kecil. Protein dalam substansi interseluler untuk nutrisi dan berperan dalam reaksi-reaksi incompatibilities. Ya, ini yang berperan proteinnya ya. Jadi untuk kecocokan nanti pada saat pembuahan. Peneliti menyatakan terjadi tarik-menarik kemotaksis antara buluh polen dengan jaringan stigma, jaringan transmisi, dan ovulnya. Ya, jadi secara kimia itu terjadi ini ya, reaksi mestinya di situ ya, terjadi reaksi. Kemudian buluh polen mengandung enzim yang dapat menghancurkan substansi pektin, protoplasmanya dari jaringan tersebut lalu dimanfaatkan oleh polen, tetapi ada juga yang protoplas tadi itu mati atau berkerut ya. Ya, jadi seolah-olah sepertinya nutrisi tadi seperti dimakan gitu ya, dimakan. Kemudian selnya menjadi hancur mestinya ya. Kan pektinnya juga hancur. Lalu dia buluh polennya bisa masuk. Kemudian ini gambar dari putik ya. Morfologi putik. Bagian-bagiannya ini
ovarium, stilus, dan stigma. Ini potongan membujur ya. Kalau yang kiri ini morfologinya ya. Morfologinya. Kemudian di dalamnya terjadi proses megasporogenesis dan megagametogenesisnya. Nah, ini gambar anatominya yang sebelah kiri ini. Jadi seperti ini sel-selnya. Ada banyak tonjolan-tonjolan trikoma ya, trikoma yang padat. Kemudian yang sebelah kanan ini proses polinasi. Jadi polennya menempel kemudian masuk. Ini bakal buah atau volumenya banyak. Lalu bagian tengah ada jaringan transisinya, transmitting tract ini ya. Lalu ada penghubungnya yang hitam-hitam itu. Ya. Kemudian ciri-ciri meningkatnya spesialisasi bunga itu di sini diistilahkan bunga yang semakin maju memiliki periode tumbuh yang lebih pendek dan menghasilkan sumbu yang pendek dan jumlah bagian bunga yang lebih sedikit dibandingkan bunga yang primitif. Halo, masih didengar ya? Halo? Halo, Bu. Masih, Bu. Iya, masih ya. Kemudian, Masih, Bu. ya, bagian bunga tersusun secara melingkar, bukan spiral atau helix. Ini yang ya, adanya kohesi bagian-bagian bunga yang sama seperti kelopak dengan kelopak, stamen dengan stamen, dan lain-lain. Atau adnasi, yaitu perlekatan bunga yang tidak sama, misalnya kelopak dengan bunga, kelopak dengan mahkota, atau mahkota dengan stamen, dan lain-lain. Kemudian bilateral simetri, ini contohnya pada Fabaceae dan Orchidase, bukan radial simetri. Ovariumnya inferior, bukan superior. Bunga dapat pula kehilangan beberapa bagiannya. Ya. Kemudian untuk perkembangan stamen, selama perkembangan stamen terjadi pemanjangan, pelebaran, dan penebalan. Perubahan morfologis terjadi secara tepat dan jelas. Kemudian sumbunya memanjang secara tiba-tiba dengan ujung melebar tadi. Dan sering menjadi agak datar. Perkembangan awal terjadi pada ujung apikal dan meristem marginal. Perkembangan primordia stamen menebal menipis merupakan proyeksi di permukaan talamus atau di dalam dasar bunga. Ya. Jadi menebal menipis ya. Sepertinya ini sebetulnya ada apa seperti perkembangannya itu bergantian ya. Kadang-kadang berhenti lalu korolanya misalnya begitu ya, ada tahap-tahapnya. Kemudian nanti stamen lagi begitu seterusnya ya. Kemudian terdengar ya. Kemudian untuk modifikasi bunga, nah jadi kalau yang bunga umum itu atau istilahnya ini ya, penyerbukannya itu penyerbukan apa sendiri, bunga tertutup itu umum ya, seperti itulah, seperti ya. Yang berikutnya ini adalah bunga-bunga yang bentuknya khusus kelihatannya. Ini sebetulnya sudah ada di buku morfologi tumbuhan Pak Gimbong itu sudah disinggung di sana sedikit, tapi ini di bukunya Bu
embriologi tumbuhan ini lebih agak detail lah ya. Ada beberapa bunga yang bentuknya khusus sehingga stamennya itu ya khusus lah ya. Susunannya terhadap putiknya itu khusus. Contohnya ini ada beberapa ya. Jadi struktur bunga menunjukkan suatu adaptasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan proses pemindahan polen dari bunga yang satu ke bunga yang lain. Setiap bunga mempunyai pola yang khas yang mendukung polinasi. Ya, pola yang khas ya. Ini contohnya pada Fabaceae, strukturnya khas yaitu korolanya terbagi menjadi 5 petala yang tidak sama besar. Satu berukuran besar namanya bendera, 2 lainnya membentuk sayap ya, disebut ale ya atau ala. 2 lainnya membentuk lunas yang tertutup. Jadi yang bawah kecil itu ya, tahu bunga orok-orok ya, bawah kecil itu menutup gitu ya. Ini di morfologi dulu pernah praktikum mestinya ya, pernah dapat. Berbagai macam bunga dengan struktur kompleks yang merupakan hasil modifikasi disesuaikan dengan serangga atau hewan penyerbuknya, sehingga struktur bunganya sangat terspesialisasi atau terspesifikasi ya. Modifikasi tersebut menyebabkan bunga beruntung, tetapi polinator juga untung mendapat nektar dan polennya. Ya, jadi tadi ada 2 tujuan ya, tadi 2 keuntungan. Ini gambarnya. Yang kiri bunga apa ini? Kedelai, yang tengah orok-orok. Ini yang kanan, ini yang orok-orok yang dibesarkan ya. Ya, gambarnya seperti itu. Kemudian ada lagi bunga yang termasuk labiate, petalanya berbibir, yang merupakan adaptasi untuk membantu penempelan polen pada bagian dorsal faktor polinasinya. Ya. Beberapa bunga mengalami koevolusi dan membentuk suatu hubungan spesifik dengan satu spesies serangga, sehingga struktur bunganya menjadi terspesialisasi untuk satu jenis polinator saja. Ini contohnya misalnya bunga salvia, anggrek, kemudian Digitalis purpurea dan Primulia vulgaris. Bunga yang polinasinya dibantu oleh angin, tidak ada keharusan bunga untuk menarik serangga, sehingga kaliks dan korolanya tereduksi. Ya. Contohnya misalnya bunga padi ini ya, Oryza sativa ya, juga jagung misalnya, siamais. Perhiasan bunga tersebut membentuk lodicula, namanya lodicula ya. Ya, jadi seperti tangkupan dua sisi gitu ya. Kemudian stigmanya sangat khas, berbentuk seperti rambut atau sikat, sehingga memungkinkan menangkap polen sebanyak mungkin. Ya, seperti sikat tadi yang gambar putik tadi ya. Nah, ini gambarnya. Ini Oryza sativa dan siamais sebelah kanan ya. Siamais. Kemudian bunga dengan struktur yang kompleks, ini juga ada beberapa disebutkan. Jika bunga dianggap sebagai modifikasi pucuk, maka variasi pada struktur bunga dapat diartikan sebagai penyimpangan struktur dasar, sehingga makin besar penyimpangan yang terjadi, maka bunga semakin terspesialisasi. Ini contohnya ada Pseudantium, bunga majemuk yang menyerupai bunga tunggal pada tumbuhan Asteraceae. Ini contohnya ya, bunga aster merupakan bunga yang dipolinasi oleh berbagai hewan, oleh jenis-jenis hewan tertentu ya. Kemudian tersusun oleh beberapa bunga sedemikian rupa ya, sehingga seperti satu bunga.
kesannya seperti satu bunga ya. Dengan demikian bunga yang ukurannya kecil akan tampak lebih menarik. Kemudian perbungaan astrase umumnya dibedakan menjadi bunga tepi dan bunga tengah. Yang tepi steril, yang tengah fertil. Ini contohnya. Nah, ini. Ada beberapa kombinasi pada astrase, ada 4 ini ya. Jadi yang pertama ada yang terdiri dari bunga tepi dan bunga tepinya itu berbentuk bunga pita, lalu yang bunga tengahnya berupa bunga tabung, ini bunga matahari ya. Ya, ini yang disebut di buku morfologi ini ya. Bukunya Pak Gimbong, bunga matahari. Kemudian yang kedua, bunga tepi dan bunga tengahnya berupa bunga pita. Ini contohnya adalah tempuyung atau Sonthus arvensis. Kemudian yang ketiga, bunga tepi dan bunga tengahnya berupa bunga tabung. Ya, contohnya babandutan atau Ageratum ponisoides. Lalu yang jenis lain, bunga tepi dan bunga tengah berupa bunga berbibir dua. Contohnya gerbera ya. Gerbera. Ini bunganya yang kanan ini kalau tidak salah ya, saya dulu mencari. Kalau tidak salah seperti ini. Gerbera. Bunga ya. Lalu bunga siatium, contohnya pada Euphorbiaceae. Jadi bunga ini menyerupai pada bunga pseudanthium tadi, tetapi biasanya tersusun atas satu bunga betina yang dikelilingi oleh sekelompok bunga jantan. Satu betina dikelilingi oleh sekelompok bunga jantan. Bagian terluar dari bunga ini tersusun seperti tawan, memiliki kelenjar nektar yang warnanya lebih mencolok dibandingkan dengan involucrumnya. Jumlahnya 1-10. Kemudian bunga betina hanya tersusun atas ovarium atau bakal buah yang berada di ujung ginofor atau tangkai bunga betinanya dengan stilus yang sangat pendek dan ujung stigmanya bercabang. Ya. Bunga jantan sangat reduksi, hanya tersusun atas satu stamen. Kedua bunga ini tidak mempunyai perhiasan bunga. Ya, ini gambarnya. Nah, ini gambarnya. Ini kelihatannya sudah menjadi buah ini ya. Yang tengah ini kan buah ya, sudah menjadi buah ya. Kalau di buku morfologi ada gambarnya yang skematis ya. Pernah lihat ya, mudah-mudahan. Siatium. Kemudian bunga Orchidaceae. Orchidaceae merupakan familia kedua setelah Asteraceae yang memiliki keragaman jenis yang cukup tinggi. Tumbuhan dari suku ini sebagian besar berada di daerah tropis, beberapa bersifat monotropik, mikotropik, ya, yang akarnya bersimbiosis dengan mikorrhiza tanah. Mikotropik ya. Selama proses perkembangan, anggrek ini akan terputar 180 derajat maksudnya, sehingga saat mekar posisinya akan terbalik. Hal ini dapat terlihat ovarium yang tampak terpuntir atau disebut dengan resupinat. Ya. Anggrek mempunyai 3 sepala dan 3 petala yang warnanya cukup mencolok karena polinatornya adalah serangga. Salah satu petalanya termodifikasi seperti bibir sehingga disebut dengan labellum yang penting saat polinasi sebagai landasan serangga. Ya.
untuk serangganya itu bertahan di situ ya. Pada beberapa anggrek petala bentuknya seperti lebah betina. Pada beberapa anggrek petala bentuknya seperti lebah betina, misalnya pada Ophrys tenretinifera. Beberapa petala ada yang berbentuk seperti antena dan sayap lebah, atau baunya juga seperti lebah betina, sehingga lebah jantan kadang-kadang tertipu ya, ini dikira lebah gitu ya, sehingga dia tetap masuk kemudian membantu penyerbukannya. Saat itu lebah memindahkan polen dari satu anggrek ke anggrek yang lain ya. Jadi bentuknya sangat khusus. Kemudian jumlah stamen tereduksi menjadi 1 atau 2, dan stamen biasanya melebur dengan stigma dan stilus sehingga disebut dengan kolumna atau ginandria. Pada bagian ujung bentuknya seperti paruh disebut rostellum. Ya, seperti paruh ya. Bentuknya sehingga disebut rostellum. Stigma berupa lekuan lengket di bagian bawah rostellum. Kemudian ujung rostellum serupa tudung menutupi polinia. Ini merupakan adaptasi untuk mencegah polinasi sendiri atau penyerbukan sendiri ya. Justru bentuk seperti itu untuk mencegah supaya tidak terjadi polinasi sendiri. Polen pada anggrek tidak memisah, membentuk kelompok disebut polinia yang dihubungkan dengan benang-benang fisin namanya yang menempel pada caudicula. Caudicula akan melekat pada kolumna melalui visidium yang lengket ya tadi itu. Ketika serangga datang, visidium ini akan menempel sehingga jika pindah ke anggrek lainnya akan menempel pada stigma sehingga terjadi polinasi. Nah, ini sebentar. Dulu pernah ada, ini saya selingi sebentar ya. Dulu pernah ada ini pengabdian masyarakat terhadap guru-guru SMA kalau tidak salah ya, se-Jawa Tengah tentang ini, penyerbukan ini disilangkan ya. Pernah mengadakan ya, kira-kira 2 tahun yang lalu kalau tidak salah. Ini yang pinter Bu Nitya ini ya. Anda kalau nanti tertarik pada penelitian anggrek itu beliaunya pakarnya ya, silahkan. Ya, anggrek. Nah ini gambarnya. Jadi sepala dan petalanya mirip ya bentuknya sehingga disebut dengan perigonium ya kan. 3 dan 3 luar 3 dalam, kemudian stamen dan putiknya bentuknya seperti rostellum tadi, jadi seperti bangunan seperti paruh. Ini yang sebelah kanan kelihatan, sehingga sangat menarik dan dikatakan sebagai bunga anggrek itu bunga yang paling maju menurut saya, paling advance karena perubahannya itu sangat banyak, sangat ya, bentuknya menjadi lain daripada yang lain ya, anggrek ya. Kemudian bunga sikonium pada ficus disebut sikonium karena merupakan perbungaan yang khas pada genus ficus ini ya. Bunga tumbuh pada reseptakel yang berbentuk hipantodium seperti cawan sebetulnya, tertutup dengan pori kecil atau ostiol di ujungnya.
Saat polinasi, serangga akan masuk melalui ostiol tersebut. Kemudian setelah fertilisasi, terjadi hipantium membesar menjadi buah dengan nama hipantodium ya. Jadi menebal kelihatannya, menebal sehingga disebut hipantodium. Membesar menjadi buah. Bunga sikonium terdiri dari sekelompok bunga jantan dan bunga betina yang tidak mempunyai perhiasan bunga. Bunga jantan terdiri dari 1 sampai 5 stamen. Bunga betinanya 1 stilus pendek atau panjang ini ya. Bisa 1 pendek atau panjang. Tumbuhan Ficus carica merupakan tumbuhan gynodioikus yang akan menghasilkan perbungaan sikonium dengan jenis bunga betina dan bunga banji pada individu tumbuhan lain ya. Ya, perbedaan terletak pada bunga betina sikonium yang mempunyai stilus yang panjang ya, khusus pada Ficus carica ini ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Kalau di buku morfologi namanya bunga periuk ya. Bunga periuk. Ficus ya, jenis-jenis Ficus. Ini yang kiri ada bentuknya masih muda ya. Masih bunga jantan, bunga betina masih hijau semua ini ya. Stilus ovarium ya. Ini yang sebelah kanan, ini kalau dibelah ini ya gambarnya bunganya menjadi agak merah ya, agak merah-merah. Yang bawah kanan ini juga dibelah ya. Jadi kelihatan dalamnya. Ya. Kemudian ini sudah terakhir ya. Baiklah. Untuk ini ya, bunga tak ingin tambahan saja. Bunga yang dikatakan primitif itu contohnya ternyata bunga jenis dari magnolia ya. Contohnya bunga miselia atau cempaka atau kandil ya. Ada juga yang lain misalnya Talauma, Kemeria dan Paragmeria. Ada juga yang lain ya, saya lihat tadi. Biasanya kalau primitif itu susunannya spiral. Lalu polinatornya kumbang. Lalu yang lebih jauh lagi ada penelitian itu juga tentang ininya ya, sporopolenin. Pernah ada jurnal saya baca. Sporopolenin itu adalah lapisan yang ada pada polen. Ya, suatu senyawa yang melapisi dinding luar polen. Ini pernah diteliti, ternyata bisa itu untuk menunjukkan bunga itu primitif atau maju gitu ya. Kemudian ada juga yang penelitian tentang ininya, isoprenanya. Jadi ekspresi gen pada bunga yang ya ada juga. Kemudian ada juga yang meneliti tentang silemnya ya. Silem tapi ini silem di batang ya. Batang dari tumbuhan tersebut itu bisa juga untuk menunjukkan bahwa bunga dari tumbuhan tersebut itu maju atau primitif gitu ya, primitif. Kemudian tumbuhan yang dikatakan maju, contohnya anggrek tadi, ini kelihatannya berhubungan dengan siklus hidupnya juga, ya, siklus hidup. Lalu tadi bentuknya yang sangat khas ya tadi ya, sangat berbeda dengan tumbuhan lainnya.
Lalu untuk berikutnya, kenapa mesti mempelajari bunga ini ada manfaatnya atau tujuannya, yaitu beberapa ya. Nanti boleh didiskusikan atau ditanyakan kalau misalnya kurang. Jadi mempelajari tentang senyawa-senyawanya. Ini senyawa-senyawa ini bisa untuk klasifikasi kalau tidak salah. Secara kimia bisa ya. Kemudian bisa juga diketahui senyawa-senyawanya untuk digunakan untuk parfum, ya kan? Parfum atau untuk obat ya. Bunga bisa untuk obat ya. Kemudian bisa untuk klasifikasi. Ini contohnya Linnaeus itu menggunakan stamen untuk mengelompokkan tumbuhan ya. Misalnya ada stamennya panjang 4 sama panjang. Ada juga yang panjang 2 ya. Kemudian ada yang panjang 4 ya. Di morfologi ada ya. Mungkin itu ada lebih detailnya Linnaeus ini menggunakan stamen ya. Kemudian mengetahui gennya ya. Gen-gen yang ada di bunga itu untuk rekayasa genetika. Ini untuk tujuannya untuk hibridisasi. Hibridisasi. Jadi tadi bunga anggrek itu banyak diteliti. Nah, nanti poliniannya tadi itu dibastarkan ya dengan anggrek jenis ini, sehingga akan tumbuh varietas baru ya. Anggrek itu sangat banyak ya, sangat banyak. Kemudian bunga itu kalau disemprot dengan hormon misalnya giberelin, ini tujuannya untuk mencegah supaya ovulumnya itu tidak berkembang atau sel telurnya ya, sehingga kalau sudah dibuahi akan terbentuk buah yang tanpa biji. Kemudian bisa juga dimanfaatkan dalam hortikultura ya. Hortikultura. Jadi misalnya ini untuk menghasilkan misalnya variasi bunga kol misalnya. Nanti jenisnya banyak sekali itu ya, bunga kol. Atau tumbuhan lain ya, bisa tumbuhan lain. Kemudian untuk sosial, bisa untuk suka, untuk duka ya digunakannya. Lalu bisa juga untuk tanaman hias. Jadi wirausaha tanaman hias banyak sekali ya sekarang yang lagi sedang tren itu, misalnya yang kaktus itu banyak sekali. Lalu yang aglonema itu walaupun hanya daunnya itu ya, tapi yang bunga itu juga sangat banyak ya. Kemudian bisa juga untuk kuliner. Misalnya bunga yang bisa dimanfaatkan untuk dimasak ya. Contohnya pisang ya, pepaya. Lalu banyak lagi, sangat banyak. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan sebetulnya dari Anda sudah ambil morfologi ya, jadi mestinya sudah tahu, maksudnya ini bunga ini bunga tunggal atau bunga majemuk, sudah tahu ya. Jadi misalnya bunga mawar itu bunga tunggal atau majemuk kalau bunga mawar. Berbeda dengan bunga kertas ya.
Kalau bunga kertas itu jelas bunga majemuk, bunga kertas itu termasuk astrase, jadi seperti bunga matahari ya. Kalau mawar itu bunga tunggal ya, karena dia stamen dan putih lalu corolla ya. Kalau bunga kertas ini kan bunga tepi dan bunga tengah ya, bunga tadi seperti perincian yang tadi. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Belum, Ibu. Belum? Oh, sudah cukup jelas ya? Belum, Bu. Boleh, silakan kalau mau tanya. Belum, Ibu. Coba saya lihat. Sebentar, saya lihat absennya ya. Ya, sebentar. Sudah berapa ini? Oh ya, berarti sudah masuk semua ya, 24 sudah Ibu lihat. Ya. Kalau boleh tahu ya, Anda ini di mana saja toh? Coba di mana saja kira-kira? Ya. Di Semarang, Bu. Saya sudah di Semarang, Bu. Saya Retno di gitu. Oh, iya. Di Kendal. Oh ya. Terus yang lain? Oh ini ya. Saya Bu, saya izin bertanya. Ya boleh ya. Ya, mengenai tugas yang kemarin, Ibu. Ya, tugas. Ya. Untuk hari ini bagaimana ya, Bu? Yang jatah topik berarti yang hari ini itu stamen berapa orang, putih berapa orang begitu. Kalau tidak, karpel sama stamen. Ya. Itu sistemnya gimana ya, teknisnya? Langsung dikumpulkan atau bagaimana? Ya dikumpulkan seminggu setelahnya gitu kan, di kulon atau di yang Google Drive itu ya. Kemudian seminggu sebelumnya, seminggu berikutnya ya. Kemudian nanti Ibu baca. Kalau misalnya ternyata ada yang sama, kok persis ini. Nah itu mungkin coba dibetulkan gitu. Maksudnya supaya Anda itu beda-beda pembahasannya, maksudnya mungkin spesiesnya gitu ya. Kan kemarin dikutir 2 orang, monokutir 2 orang gitu ya. Stamen dikutir 2 orang. Stamen 2 orang gitu ya. Ya ini orangnya hanya sedikit, jadi agak lumayan malahan. Begitu ya. Kemudian kan ini, Bu, ada lihat jurnal ya. Nyari jurnal yang ada kaitannya dengan penelitian tentang anatomi dan morfologi gitu ya, tentang stamen gitu ya, jangan morfologinya. Ini kan juga apa tentang kalau ya ke arah anatominya lah ya, itu ya. Udah tahu? Mungkin jangan banyak-banyak halamannya ya, kira-kira 3 halaman aja lah. Untuk reviewnya kita cuma kayak ngelesen doang kan, Bu?
Ya, membuat review, menyingkat suatu jurnal, kemudian penelitiannya orang ya gitu siapa terus, oh dia inilah pendahuluannya begini, dia bahannya ternyata ini, lalu pembahasannya seperti ini, hasilnya kesimpulannya seperti ini, pustakanya ini, gitu saja. Sudah jelas? Kira-kira ini Bu, satu jurnal, kita reviewnya satu jurnal atau boleh berapa jurnal gitu? Satu saja. Sudah saja. Kalau mungkin pendahuluannya ya boleh nyari 2 ya boleh untuk pendahuluan. Ya. Jangan banyak-banyak. Pokoknya Anda tahu lah tentang penelitian seperti ini gitu, hasilnya seperti ini gitu. Nanti kan ini kemudian bergabung kan, Anda terus bergabung terus nanti diskusi gitu kan pada minggu ke-5 ya. Ya. Anda kemudian bergabung membuat PPT disingkat. Terus yang maju siapa gitu. Nanti yang maju yang presentasi. mungkin ini nanti saya kirimkan drive-nya. Terus untuk koreksinya bagaimana? Ibu Aprilia. Ya, Aprilia dengar gimana ini? hadir Ibu. Ya, gimana? Kok enggak dengar? Putus. Mungkin ada pertanyaan lain? Silahkan. Halo, berapa orang ini? Halo Bu, saya izin bertanya boleh? Ya boleh. Ya boleh. Tadi kan disebutkan kalau bulu polen itu mengandung enzim untuk menghancurkan substansi pektin. Nah itu tujuannya apa ya Bu? Coba diulangi, Kak, putus-putus. Bulu polen. Ya, bulu polen mengandung enzim yang dapat menghancurkan substansi pektin. Nah itu tujuannya apa ya Ibu? Apakah biar polen lebih mudah terlepas atau bagaimana Ibu? Ya. Ini kan sebentar. Bulu polennya itu kan harus tumbuh. Bulu polen itu loh, harus memanjang, harus bisa mencapai ke ovulumnya ya. Kalau yang tidak mencapai ya nanti pembuahannya tidak berhasil, ya kan? Jadi bulu polen itu harus tumbuh dulu. Jadi dia harus tumbuh sehingga perlu nutrisi di stigmanya itu, sel-selnya yang selnya itu hancur, protoplasnya tadi dipakai untuk tumbuh, istilahnya dimakan ya, untuk nutrisi itu, sehingga tumbuh makin panjang gitu. Makin lama makin mencapai ke volumenya. Pektin itu kan asam-asam pektat itu ya. Jadi sejenis penyusun lamela tengah. Dia hancur karena ada enzim tadi, ya, ada enzim. Ya, ada lagi mungkin begitu ya jawabannya. Ada lagi. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Ya, coba ini. Mana? Bu Nindya juga hadir ya? Iya. Ya, baiklah. Mungkin ada lagi pertanyaan? Atau sudah cukup? Halo? Halo Bu. Ya. Insya Allah. Iya Bu.
Ini samen ini memang bahannya sedikit. Kalau yang tahun lalu itu memang modifikasi bunga tadi ya judul ini, modifikasi bunga ini ada pertemuan tatap muka berikutnya gitu. Tapi kan ini dipadatkan ya, digabung sehingga disampaikan dengan ini gitu. Dulu di pokok bahasan sendiri dulu. Kemudian ini saja untuk tambahan saja. Sebetulnya ini ya kuliah apa istilahnya online ini ya. Ini dulu itu pernah ada seminar ya yang sudah memperkirakan besok itu dulu seminarnya mungkin 5 tahun yang lalu ya dari orang dikti dari pusat ceramah mengenai ini besok itu kuliah itu jarak jauh begini gitu. Kemudian panjang lebar dia sudah panjang lebar. Jadi dan ternyata sekarang ini kejadian ya. Ini di saat ini ya. Mungkin tahun-tahun berikutnya juga masih berlangsung mungkin ya. Ada pertanyaan lagi? Tadi kalau si Anu ini di mana ini? Muhammad H. Ini yang mana ini fotonya? Muhammad. Halo? Wah, pergi nih mesti. Grafik ya, Bu. Ya, di mana? Muhammad H. Kok putus ini? Halo? Halo Bu, Muhammad sinten nggih Bu? Muhammad siapa ya Bu ya? Muhammad H. Siapa ini? Wah, tidak hafal ini saya. Mahatma itu ya Bu ya? Ya. Muhammad H. Oh, saya lihat. Ada Muhammad Dafiq. Oh, Dafiq. Terus Iya Ibu hadir. Dan ketiga ya. Oh, kok Muhammad Narendra ini ya? Oh, Mahatma ya. Kok di sini tulisannya Muhammad di layar? Oh, siapa ini? Mahatma. Iya Bu, mohon maaf. Oh ya. Oh, adanya Muhammad Dafiq ya. Kok tulisannya Iya, Bu. Muhammad H ini ya? Siapa ini? Jangan-jangan dari mahasiswa lain ini ya. Tapi ya boleh saja katanya ya, kampus Merdeka. Oh, Al-Haki itu maksudnya. Muhammad Dafiq Iya, Bu. Al-Haki. Oh gitu. Iya, Ibu. Oh singkatan. Boleh. Baiklah. Singkat Enggak. gitu. Oh gitu ya, ya enggak apa-apa. Ya. Oh ini Selrina mana Selrina? Di mana Selrina? Halo Bu, iya Bu, kenapa? Ini S ini ya. Oh ya. Baiklah. Ya mudah-mudahan di mana saja Anda berada, mudah-mudahan sehat ya. Ini sebentar minggu kemarin kampusnya lockdown gara-gara ada minggu kemarin ya. Ada pengukuhan profesor ya.
terus banyak yang kena. Terus ada surat, ternyata adminnya itu juga disuruh WFH admin. Jadi segala urusan surat menyurat harap menghubungi Bu Endang, ini Bu Endang siapa gitu. Ya, tapi untuk minggu ini sudah tidak lockdown kelihatannya. Ya, mungkin untuk hari ini cukup sekian, tidak ada pertanyaan lagi ya. Silahkan itu tugasnya dikerjakan.